Pemirsa, kepadatan arus lalu lintas hingga sejumlah tempat wisata di Indonesia masih menjadi warna utama dalam libur Natal dan Tahun Baru. Lantas seperti apa kondisi terkini di sejumlah titik krusial? Kemudian informasi dugaan pemerasan terhadap warga negara Malaysia oleh oknum polisi dalam DWP juga akan kami bahas dalam dialog pada malam hari ini. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Keramaian masyarakat untuk melaksanakan libur Natal dan Tahun Baru juga terlihat terasa di Taman Ancol, Jakarta, pemirsa. Taman Wisata Impian Jaya Ancol, Jakarta memang selalu jadi pilihan favorit keluarga berekreasi. Kita bisa saksikan di mana di sini kunjungan warga juga sangat ramai. Ini hingga sore tadi kawasan rekreasi Ancol terus bertambah pengunjung, keluarga dengan anak kecil bermain air di pantai Ancol seperti yang kita saksikan ini, pemirsa, di mana tiket masuk yang cukup terjangkau serta fasilitas bermain anak yang mumpuni membuat destinasi wisata ini selalu diramaikan oleh keluarga yang memanfaatkan hari libur mereka. Soalnya di Ancol ini dari rumah kita agak dekat ya. Jadi kita sekedar anak-anak lagi liburan, jadi ya alternatifnya kayak ke Ancol dekat. Harga tiket sendiri gimana? Harga tiket sih lumayan murah ya. Tadinya sih 25. Sekarang agak naik sih 35. Tapi ya. Lantas bagaimana suasana Ancol pada malam hari ini? Kita akan cari tahu bagaimana suasana liburan di Ancol. Ada Nata Arman. Halo Nata, bagaimana keramaian di Ancol hingga malam seperti sekarang? Silakan Nata. Baik, selamat malam Yudi dan juga pemirsa. Terkait dengan keramaian di Ancol pada hari ini tanggal 26 Desember 2024, masih dalam momen libur Natal tahun 2024. Memang ketika tadi siang sampai dengan sore hari ramai sekali masyarakat yang berkunjung untuk melakukan liburan bersama dengan keluarga maupun bersama dengan anak-anak. Karena rata-rata mereka ini berangkat pada siang hari untuk menargetkan ketika sore hari mereka tiba di sini untuk anak-anaknya bermain pasir, bermain air bersama dengan teman-temannya ataupun bersama dengan keluarga. Namun untuk pada malam hari ini sudah mulai terbilang sepi karena banyaknya tadi masyarakat pada pukul 6 maghrib ini sudah kembali ke rumahnya masing-masing seperti itu. Namun hanya ada beberapa masyarakat juga yang masih memanfaatkan momen-momen pada malam hari ini di bibir-bibir pantai untuk menikmati santapan malam, makan malam, ataupun sekedar bercanda gurau dengan keluarga. Kemudian kami sampaikan juga berdasarkan data yang kami peroleh dari pihak Ancol sendiri pada pukul 5 sore, tadi tercatat sebanyak 26.000 pengunjung yang masuk ke kawasan Ancol ini. Kemudian untuk jam operasional sendiri di momen libur Nataru ini pada pukul 6 sudah dibuka, kemudian pada pukul 24.00 atau pada pukul 12 malam ini sudah kembali ditutup. Sementara untuk tiket yang murah juga ini menjadi salah satu destinasi wisata pilihan favorit bagi masyarakat yang berada di Jabodetabek karena selain tiket yang murah, kemudian juga lokasinya strategis dan juga banyak spot-spot ataupun fasilitas yang disediakan untuk menunjang sarana para masyarakat yang ingin berlibur di kawasan Ancol ini. Sehingga inilah yang menjadi pilihan utama masyarakat mengapa memilih Ancol sebagai lokasi destinasi wisata di momen libur Natal tahun 2024-2025. Yudi. Baik, terima kasih Nata, sambil melaporkan bisa memanfaatkan untuk liburan juga ya. Terima kasih melaporkan dari kawasan Ancol, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selain Ancol, ada kebun binatang Ragunan yang juga menjadi salah satu tempat wisata favorit di libur Nataru. Ada 10.000 pengunjung, pemirsa, memadati Taman Marga Satwa tersebut. Ya, ini adalah gambar suasana sore hari tadi. Liburan bersama keluarga di momen Natal dan Tahun Baru, masyarakat juga banyak yang memilih ke kebun binatang Ragunan sebagai tempat favorit mereka. Ya, karena tempatnya sejuk, bisa digunakan untuk tamasya. Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi tempat edukasi anak mengenal berbagai jenis hewan. Di hari libur Nataru ini lebih dari 10.000 pengunjung yang datang menghabiskan waktu libur Natal dan Tahun Baru mereka sambil rekreasi di Ragunan.
Ya. Hari libur ya? Iya. Kenapa memilih Ragunan sebagai tempat wisata? Karena sebenarnya kan karena domisilinya juga di Jakarta, aksesnya gampang, terus juga supaya anak bisa kenal sama hewan-hewan juga sih gitu. Jadi hiburan merakyat lah juga buat kita. Pada pagi ini? Sudah 10.000 lebih ya pengunjung ya. Pada pukul 10 hari ini, 10 pagi sudah tercatat lebih dari 10.000 pengunjung. Dan kalau ngelihat situasi di lapangan masih terus banyak sekali berdatangan pengunjung menggunakan kendaraan roda 4 ataupun roda 2 ya. Dan untuk akses masuk kami membuka 2 pintu, pintu utara dan pintu barat. Dan kebetulan di pintu utara ada gerbang baru yang kita buka. Nah ini mudah-mudahan lebih memberikan kenyamanan dan percepatan dalam pelayanan ya. Warga yang menikmati liburan bersama keluarga juga memadati kebun binatang di Bandung, Jawa Barat. Pada momen-momen khusus ada parade satwa dengan hiburan tarian-tarian untuk menyemangati para pengunjung pemirsa. Burung makau atau burung kakak tua warna-warni ini menyambut setiap pengunjung yang datang ke kebun binatang Bandung. Burung asli dari negara Brazil yang jinak ini juga bisa diajak berfoto selfie. Pengunjung juga bisa bersuah foto dengan iguana kuning. Atau jika Anda cukup bernyali, bisa juga bersuah foto dengan ular piton albino. Jangan takut, pengunjung akan didampingi petugas saat berfoto dengan ular albino ini. Pada momen-momen khusus ada parade satwa dengan hiburan tari-tarian untuk menyemangati para pengunjung yang datang. Puas berfoto selfie, Anda bisa berkeliling melihat aneka satwa koleksi kebun binatang Bandung yang berada di kawasan Taman Sari ini. Ada sekitar 800 satwa koleksi kebun binatang seluas 45 hektar ini. Mulai dari satwa mamalia, reptil, burung hingga aneka ikan. Dari tanggal 21 Desember hingga 5 Januari itu rata-rata 1.500 per hari. Namun hari ini sepertinya lebih dari angka itu dan puncak tertinggi dari libur Nataru ini nanti kemungkinan dicapai pada hari Minggu tanggal 29 itu sekitar 2.500 atau 3.000 pengunjung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Objek wisata Malioboro, Yogyakarta juga masih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan menghabiskan libur Nataru, pemirsa. Hampir tiap hari ribuan pengunjung singgah memadati destinasi wisata belanja ternama di kota Yogyakarta ini. Hingga kini, Malioboro masih menjadi favorit wisatawan. Terhitung sejak masa liburan sekolah, Natal hingga menjelang akhir tahun, pengunjung Malioboro terus bertambah. Lalu lintas di sekitar Malioboro pun macet sepanjang 1 hingga 2 km. Mulai dari arah Stadion Kridosono, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram, sampai titik 0 km. Tak hanya di ruas jalan, kawas pedestrian Malioboro pun juga ramai wisatawan. Guna mengurai kemacetan dan arus lalu lintas, polisi memberlakukan sistem buka tutup atau pengalihan jalan jika kondisi Malioboro penuh. Prediksi puncak keramaian kemungkinan pada saat malam tahun baru. Antisipasi dari kepolisian Kalau dari kepolisian kita sudah siapkan untuk pengamanan, nanti seperti tahun kemarin kita bagi per zona, mudah-mudahan lancar saja. Diprediksi, peningkatan arus kendaraan serta wisatawan di kawasan Malioboro ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang atau awal tahun depan. Dari kota Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.